kampus-kampus lain ya, baik itu kampus perguruan tinggi maupun universitas. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share video ini, apalagi video ini bermanfaat ya. Oke, see you di next video. Bye bye. Oke, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Matur Muhammad. So di video kali ini sebenarnya sedih banget ya. Kenapa gue bilang video ini video sedih? Ya mungkin teman-teman bisa baca lah ya, dari judul video ini udah sangat benar-benar buat saya itu sedih banget. Karena apa? Saya itu termasuk orang yang ketika saya tuh menginginkan sesuatu dan saya itu benar-benar berusaha untuk mendapatkannya itu, tapi ketika hal yang saya inginkan itu lepas dari saya atau jatuh atau hilang dari genggaman saya itu, aku adalah termasuk orang yang sangat-sangat sedih ya ketika hal-hal itu terjadi. Nah, mungkin teman-teman sudah baca atau melihat dan mengklik dari judul video ini. Sebenarnya saya itu ingin sedikit banget ya mencurahkan isi hati saya ya. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Pertama, mungkin saya salah ya. Saya salah meletakkan barang saya itu pada bukan tempatnya ya, sehingga orang mempunyai kesempatan untuk berbuat jahat. Yang kedua juga mungkin kita nggak tahu orang punya kebutuhan yang memang mungkin itu mendesak sehingga dia bisa melakukan kegiatan yang saya rasa itu nggak cocok banget ya untuk ditiru ataupun untuk dilakukan. Jadi saya itu punya sepatu ya. Jadi sepatu itu benar-benar sepatu kesayangan gue banget, karena saya itu termasuk orang yang hobi hiking ya, adventure. Jadi gue butuh banget sepatu-sepatu yang untuk di lapangan seperti itu. Dan gue itu udah kepengen banget dari semenjak saya kuliah di S1. Jadi dulu saya itu adalah orang yang hobi banget naik gunung ya. Jadi ketika saya masih di Sumatera itu ada gunung Merapi tertinggi, khususnya di Pulau Sumatera ya, itu Kerinci. Saya itu dulu muncak itu pakai sepatu yang biasa aja ya, jadi sepatu yang ala kadarnya gitu loh. Jadi mungkin saya sebut aja ya produknya, saya nggak akan itu karena memang gue pernah pakai dan gue resepsi. Jadi kemarin itu sepatu boot ya, tapi keluarannya itu dari brand Pladeo ya. Nah, itu adalah sepatu pertama saya, sepatu boot saya. Dulu beli harganya nggak mahal banget, kisaran 250 kalau nggak salah. Nah, saya beli itu untuk saya muncak ke Kerinci. Dan memang benar kenyataan gue pakai ketika saya muncak ke Kerinci. Jadi ketika itu saya pakai sepatu itu. Banyak banget ya pengalaman gue pakai sepatu itu ya, karena memang dulu saya juga hobi touring, jadi motoran. Kalau libur itu saya biasanya sama teman-teman ke Pagar Alam motoran, atau enggak ke Lahat, kita main ke Curup ya. Curup itu kalau di bahasa kita di sana di Sumatera Selatan itu air terjun ya. Nah itu. Nah, jadi sempat kejadian juga dengan sepatu itu saya jatuh ya. Kalau teman-teman lihat gigi saya ini ompong ya, gigi saya ini ompong itu bekas saya jatuh. Dan ini nanti saya bakal tampil pakai gigi palsu ya. Nah, jadi benar-benar saya tuh punya pengalaman yang seperti itu. Dan ketika pas saya muncak ke Kerinci, ada salah satu teman saya yang pakai sepatu Eiger, dan gue kayak melihat, wah enak ya kalau pakai benar-benar sepatu yang untuk di lapangan atau terutama untuk naik gunung lah kayak gitu. Dan saya berkeinginan ketika nanti saya udah di Jawa dan muncak di Gunung Jatuh, saya harus punya sepatu yang benar-benar prepare untuk ke gunung kayak gitu. Akhirnya saya nabung ya. Saya nabung dengan itu tadi uang saya yang saya punya, yaitu saya tabung. Akhirnya pas ketika saya mau muncak
ya pada saat itu mungkin teman-teman juga nonton di video yang ada di channel saya itu, saya muncak bener-bener sehari sebelum berangkat itu saya beli sepatu. Dan boleh tanya, mungkin teman-teman saya yang kenal saya yang bareng juga kemarin naik gunung itu juga tahu cerita ini. Jadi bener-bener gue tuh mendesak, dan ya udah gue butuh dan gue ada, ya udah gue beli kan gitu. Akhirnya gue beli sepatu Eiger. Jadi Eiger itu yang gue beli itu adalah sepatu Eiger yang gak waterproof ya, yang biasa aja. Tapi sampingnya itu emang bener kalau dimasukin ke air ya nggak masuk gitu loh. Tapi ketika ada udah agak naik dikit sebatas dengan yang tali sepatunya itu kena air gitu. Kalau kena air sampai terendam itu udah basah di dalamnya. Tapi kalau untuk di pinggiran aja ya itu enggak. Jadi bener-bener kayak I like this shoes ya. Jadi bener-bener gue suka banget. Mungkin udah jauh banget perjalanannya ya, dari gue ke Semeru, terus ke Python, terus juga kemarin terakhir gue pakai untuk kegiatan menanam pohon di salah satu perhutani yang ada di Kota Malang. Ya teman-teman bisa kunjungi Instagram saya juga sempet ada kegiatan itu. Nah itu terakhir kali gue ke lapangan pakai sepatu itu. Dan niat gue adalah ketika saya punya sepatu itu adalah nanti di tahun 2021 ini saya mau ke rencananya saya tinggal persiapin barang-barang yang lain. Karena gue sudah punya sepatu. Tapi ketika terjadi yang seperti ini, akhirnya saya harus menabung lagi ya. Dan gue harus mau pertimbangkan untuk beli sepatu lagi. Tapi tujuan saya membuat video ini bukan untuk bercerita, pamer kesedihan, bukan itu. Tapi sebenarnya yang ingin saya tampilkan adalah bahwasannya ini pesan banget ke buat orang lain ya. Walaupun kita terdesak, walaupun kita mempunyai kesempatan untuk berbuat jahat, ya jangan lakukan itu ya. Karena bisa jadi barang yang kita ambil itu adalah benar-benar barang yang sangat dibutuhkannya. Ketika barang itu hilang, itu benar-benar membuat orang tersebut sakit ya gitu. Ya contoh saya pasti benar-benar membutuhkan sepatu itu, dan gue sakit banget kehilangan ketika sepatu itu hilang ya gitu. Dan momen ketika itu terjadi adalah ketika saya membuat salah satu video ya. Mungkin teman-teman nanti akan saya tampilkan videonya. Jadi itu adalah terakhir saya gunain sepatu itu untuk keliling. Gue pakai ya. Dan gue tuh merasa kayak no man, sabar aja. Dan ya itu dari semua teman-teman yang melihat dan gue ceritain terkait kejadian ini ya kayak bilang ya sabar. Mungkin itu bukan rezekimu. Mungkin yang nanti siapa tahu kita nggak boleh mendoakan orang lain ya. Ingat ya, walaupun kita disakiti, walaupun kita dijahatin, jangan sampai kita keluarkan perkataan-perkataan atau doa-doa yang tidak enak ya, atau jahat ya. Tapi lakukanlah sebaliknya. Walaupun kita tuh kesel banget ya, kesel banget sama orang itu karena udah ngelakuin kejahatan, tapi kita nggak boleh mendoakan mereka, tapi doakanlah mereka itu baik ya. Doakan misalkan ya mungkin ke depan rezekinya lancar sehingga dia tidak berbuat kejahatan ya. Saya tahu ya orang itu kan nafsunya terbawa ya, mungkin dia terdesak ekonomi, akhirnya nafsu untuk berbuat kejahatan itu akhirnya muncul ya gitu, dan dia tidak bisa membendung itu ya. Oke lah, tapi itulah teman-teman tujuan saya membuat video ini. Mungkin pesan juga buat teman-teman, kalau bisa nanti kedepannya keluar entah itu barang apapun ya, sekecil apapun, ketika itu berharga ya teman-teman harus bisa merawatnya, teman-teman harus bisa menjaganya ya. Ini keteledoran saya, sehingga kenapa sih saya harus cerita ke YouTube saya, ke channel saya. Ini sebenarnya untuk juga kita sebagai korban ya gitu, agar nanti kita juga nggak memberikan ruang-ruang untuk orang bisa melakukan kejahatan. Akhirnya ketika kita memberikan ruang, kita teledor, akhirnya orang punya kesempatan untuk berbuat jahat kayak gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang masih kuliah ya, karena kita sama ya, saya juga mahasiswa, saya tahu, saya pernah mempunyai keinginan, akhirnya saya berkorban, saya menabung ya gitu. Nah, jadi saya tahu sebagai mahasiswa. Jadi pesan saya adalah buat teman-teman mahasiswa,
tolong dirawat dan dijaga ya, baik itu benda kecil pun, sekecil apapun, kalau bisa dijaga. Oke, gitu saja dari saya. Ya, semoga kita yang menonton dan juga yang share video ini mendapat syafaat, mendapat teguran agar kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Itu saja dari saya. See you di next video. Gue lupa menceritain tragedinya. Oke. Jadi ketika sepatu itu jadi gue tuh habis keliling kampus ya itu, karena seperti teman-teman lihat, kalau teman-teman memfollow Instagram saya atau nge-follow Instagramnya YouTube ini ya, elaborasi.tv di Instagram, kan kita sebenarnya lagi ada program untuk tahun ini adalah memperkenalkan kampus ya. Jadi kita memperkenalkan kampus yang teman-teman pengen tuju tuh apa aja yang bisa teman-teman manfaatin ketika nanti teman-teman sudah menjadi student di situ atau mahasiswa di situ. Terus juga keuntungan apa saja ya yang teman-teman bisa dapat di kampus tersebut. Jadi gue tuh habis ngebuat video itu. Jadi gue keliling kampus ya, mulai dari perpus ke rektorat sampai ke parkiran. Saya tadi naruh motor di masjid. Sorry banget ya, ada kucing gitu, nggak tahu kenapa kucingnya lagi tengkar ya. Nah, jadi begitu saya selesai take video, sudah azan. Nah, jadi saya tuh mau sholat dulu karena ya nggak enak kan karena udah azan ya. Kita sholat. Jadi gue tuh posisinya ngeletakin dalam keadaan sepatu gue tuh di atas di tempat seperti itu. Di pelataran kayak gitu, di pinggiran kayak gitu ya. Nah, posisinya kaos kaki gue itu ada di atas sepatu. Nah, gitu. Jadi setelah gue lepas sepatu, akhirnya gue masuk ke masjid untuk ambil sholat wudhu kayak gitu kan. Nah, gue tuh nggak tahu kenapa udah ada firasat nih nggak enak kayak gitu kan. Ya firasat nggak enak tuh karena gue tuh aus, jadi pengen cepet-cepet keluar untuk beli minum. Akhirnya gue setelah sholat doa baru gue keluar. Nah, pas gue keluar, gue terkejut pas ngelihat di pelataran, loh kok sepatu nggak ada, kayak gitu kan. Kok tiba-tiba kok ada kaos kakinya aja, dan posisi kaos kakinya tuh, jadi kayak di sini sepatu, di sini nih daerah tempat sepatu-sepatu yang lain kayak gitu. Nah, kaos kaki saya tuh ditaruh di situ, dan sepatu gue bener-bener hilang kayak gitu. Gue nanya kan sama orang-orang di sekitar, kayak, Pak, ada nggak orang yang nenteng sepatu kayak gitu warna biru, atau ada orang pakai sepatu warna biru kayak gitu? Oh, nggak ada mas, nggak kelihatan kayak gitu kan. Memang dan orang di masjid itu bilang memang kalau di situ tuh memang udah rawan sering kejadian. Tapi yang gue permasalahkan di situ adalah kenapa nggak dipasang sama CCTV? Kalau udah jelas-jelas di situ tuh sering terjadi yang namanya malingan. Nah, kenapa? Nah, porsinya seperti itu saja. Kenapa kayak gitu? Dan itu yang gue sangat sesalin dari hal-hal yang kayak gitu. That's why kenapa sih orang di Indonesia itu kalau udah tahu ada kejadian, kenapa nggak bertindak ketika itu? Kenapa harus menunggu dulu kejadian baru mau dipasang? Gitu kan? Itu loh tempat kita belajar, dimana ya itu tuh rumah tempat kita belajar. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian yang pernah dialamin. Bahkan teman saya pernah kehilangan helm di parkiran. Oh my god. So that's why gue udah keliling masjid. Saya pikir oke, mungkin nggak ada yang lihat, mungkin dibuang dulu sepatunya. Akhirnya mungkin malam atau ketika orang sudah sepi mungkin bisa diambil. Gue udah keliling di masjid itu, di semak-semak kan banyak tanaman kayak gitu. Saya lihatin, kok nggak ada. Ternyata memang kayaknya dugaan saya ketika dia ngambil itu langsung dipakai sama dia. Kalau enggak, ya karena itu tuh kan posisinya agak tertutup lah ya sama daun-daunan, mungkin dia pura-pura duduk terus memasukkan sepatunya ke dalam tas. Itu praduga saya, itu yang saya duga. Jadi kayak oh my god, ini bener-bener peristiwa yang
nggak akan pernah gue lupain, nggak akan pernah gue ikhlas ya pasti, karena untuk apa lagi di permasalahan karena udah hilang kayak gitu kan ya. Tapi saya mencoba untuk mengingat masalah ini agar tidak terjadi ke depannya bagi saya sendiri dan juga teman-teman yang nonton juga bisa diambil pelajaran. Jadi benar-benar ini yang gue alami itu adalah hal yang tidak karena saya rencananya juga tadi tuh pas mau keluar masjid tuh mau ngerekam video kayak gitu. Saya keluar terus juga langsung saya keluar, atau ada beberapa gedung fakultas yang belum saya sempat record kayak gitu kan. Nah, pengen saya seperti itu, tapi ketika keluar dan melihat hal ini terjadi, akhirnya saya ngebling banget, nggak tahu, pokoknya aduh, tujuanku hanya cari sepatu kayak gitu. Dan sempatnya akhirnya itu saya tuh rencananya pulang mau ceker, nyeker kaki, nggak pakai alat ini, sedangkan jarak dari kosan saya ke kampus itu lumayan banget, jauh enggak tapi lumayan ya. Nah tapi sama petugas di situ, mas jangan pulang nggak pakai alas kaki kayak gitu kan ya. Mungkin kan nggak tahu juga ya, mungkin takut dikira kok ini mahasiswa keluar dari kampus kok nggak pakai alas kaki, kenapa ya, mungkin kayak gitu ya, mungkin menjaga pandangan orang. Akhirnya saya dikasih sendal buat untuk pulang, tapi besok saya akan kembalikan lagi sendal itu untuk ke masjid ya, karena itu bukan hak saya ya. Jangan sampai saya seperti orang yang mengambil sepatu saya yang jelas-jelas bukan haknya terus diambil. Nah, saya tidak mau seperti itu. Oke, jadi mungkin saya bahkan besok saya akan kembalikan sendalnya. Nah, itu saja teman-teman cerita dari saya. Oke.